Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Tapi tangkap ini baik-baik, bahwa suatu saat nanti Yesus pasti datang. Hiduplah dalam kekudusan dan takut akan Allah seolah-olah besok Yesus datang. Tetapi melayanilah, bekerjalah, berkaryalah seolah-olah Yesus datang 1000 tahun lalu. Kalau Yesus datang besok, saya tetap bangun pagi, saya tetap menanam, saya tetap menyiram bunga, saya akan tetap bekerja, saya akan tetap memberitakan Injil. Tapi pada saat yang sama saya berjaga-jaga supaya waktu dia datang nama saya disebut. Yang kedua, dari sana, berarti dari mana? Dari sorga. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Teks kita bicara jelas di ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara, kedatangan yang pertama terisolir. Kedatangan yang pertama Yesus di Bethlehem kelihatannya tersembunyi, sederhana, tersembunyi. Tapi kedatangan yang kedua berbeda. Kedatangan Yesus yang kedua pasti terjadi, sebab Alkitab berkata demikian. Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia datang. Semua di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dia datang yang pertama sebagai bayi mungil yang harus menghindari Herodes, harus lari. Tapi kedatangan yang kedua, saudara lihat, dia datang dengan segala kuasa dan kemuliaan. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Siapa mereka? Saudara dan saya. Pastikan waktu dikumpulkan saudara ada. Jangan sampai salah tempat. Alkitab bilang begitu. 2 orang di ladang, 1 naik 1 tinggal. Betul tidak? 2 orang di tempat tidur, 1 dijemput 1 tidak. Hati-hati. Dan bicara kedatangan Yesus, saya harus ngomong jelas. Kita boleh tahu bahwa dia akan datang, tapi timingnya tidak ada yang tahu. Alkitab bicara jelas. Dia datang seperti pencuri pada malam hari. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Siapa mereka? Saudara dan saya. Siapa mereka? Gerejanya. Siapa mereka? Umat ketebusannya. Siapa mereka? Anak-anaknya. Siapa mereka? Orang-orang seperti Stefanus yang memilih menderita demi nama itu. Siapa mereka? Orang yang tidak akan menukar nama itu dengan jabatan, harta, kekayaan, dan pasangan hidup. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tetap memeluk nama itu. Dan ini harus disampaikan dari mimbar gereja. Sebab hari ini nama Yesus begitu gampang ditukar. Nama Yesus begitu gampang dilepaskan. Tapi tangkap ini baik-baik, bahwa suatu saat nanti Yesus pasti datang. Martin Luther bilang begini, hiduplah dalam kekudusan dan takut akan Allah seolah-olah besok Yesus datang. Tetapi melayanilah, bekerjalah, berkaryalah seolah-olah Yesus datang 1000 tahun lalu. Dan itu nasihat yang baik. Jadi orang datang kepada Martin Luther dan bertanya, Martin Luther, kalau besok Yesus datang apa yang kau lakukan? Dia bilang, kalau Yesus datang besok, saya tetap bangun pagi, saya tetap menanam, saya tetap menyiram bunga, saya akan tetap bekerja, saya akan tetap memberitakan Injil. Tapi pada saat yang sama saya berjaga-jaga supaya waktu dia datang nama saya disebut. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.